Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Yang terhormat para pengurus BMT UAS dari pusat dan seluruh cabangnya, yang kami hormati seluruh karyawan dan karyawan putri semuanya yang saya banggakan dan semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang sehat, walafiat, suasana yang membahagiakan. Tentu saja kita dapat meneruskan kegiatan yang selama ini kita laksanakan, tentunya meneruskan kajian-kajian di dalam masalah ibadah. Berkaitan dengan hal ini, maka saat ini kita melanjutkan apa yang telah kita kaji pada pertemuan yang telah kita laksanakan bersama di saat yang telah lalu. Intinya yaitu di dalam masalah ibadah yang tentunya dikhususkan dalam ibadah sholat. Di dalam sholat ini memang termasuk ibadah yang disebut silatun bainal abdi wa rabbih, sambungan atau menyambung antara hamba Allah dan Tuhannya. Tentu saja di dalam kita matur pada Allah, kita sowan pada Allah, ini harus melakukan perbuatan-perbuatan yang betul-betul baik dan berusaha agar apa yang kita laksanakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini maka seperti yang telah saya sampaikan pada kajian yang telah lalu, yang di dalam sholat yang mestinya kita betul-betul menfokuskan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala mulai awal dari akhir sampai akhirnya. Tetapi fakta yang ada sulit bagi kita, apalagi manusia-manusia seperti kita ini yang tentunya kadang-kadang kita di dalam sholat pikirannya bukan melaksanakan sholat tapi jauh di luar sholat. Jadi sulit kalau kita melaksanakan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita selalu kita ingat dan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam sholatnya ada yang harus betul-betul diperhatikan dalam 4 tempat, ialah 1, di waktu kita mengucapkan takbiratul ihram, di dalam niat kita betul-betul fokus di dalam sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita membaca suratul Fatihah, yang ketika itu kita betul-betul memfokuskan pikiran kita berhadapan dengan Allah dengan matur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, ketika kita melaksanakan sujud dan di dalam antara 2 sujud ada yang disebut al-julus bainas sajdatain, ini ada doa yang doa itu betul-betul mencukupi dari segalanya, ialah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini semua kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Dan
Yang keempat adalah ketika kita melaksanakan tahiyat atau kita melaksanakan tasyahud. Di dalam kita melaksanakan tasyahud ini ada bacaan yang kita sebut at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai akhirnya ini di dalam satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj sowan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengucapkan dan melaksanakan kehormatan dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Segala kehormatan, segala berkah, segala kebaikan dihaturkan lillah. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kekasihnya dengan dawuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan setelah itu Rasulullah merasa belum, apa istilah Jawanya ya, belum marem kalau yang menerima itu hanya Rasulullah sendiri. Tetapi Rasulullah SAW mempunyai satu keinginan agar yang menerima salam dari Allah bukan Rasulullah SAW sendiri, tetapi umat-umatnya yang soleh. Sehingga Rasulullah menjawabnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya, istimewanya waktu itu karena yang berhadapan antara Allah dan Rasulullah dan di antara malaikat yang mendengarnya, pada peristiwa itu malaikat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau kita telah lebih lanjut, kita kaji lebih lanjut, sebenarnya bacaan awal sholat doa istiftah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ini isinya sama dengan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sama. Artinya apa? Kehormatan kita, rasa hormat kita, rasa kita menghamba terhadap Allah, kita sampaikan, kita harukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika itu Rasulullah menerima jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Rasulullah sendiri setelah menerima itu memberikan pada hamba-hambanya yang soleh. Maka di dalam sholat ini betul-betul banyak kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya manusia, kemanusiaan. Bagaimana tidak ketika Allah disowani Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah menyampaikan taklidnya, Allah menjawabnya assalamu alayka ayyuhan Nabi. Rasulullah ingat pada hamba-hamba yang soleh sehingga Rasulullah dawuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kaitannya dengan masalah kemanusiaan dalam arti bahwa di dalam sholat ini intinya dalam sholat adalah suatu hal yang menjadi ukuran. Sehingga kalau orang itu imannya sempurna pasti memperhatikan sholat. Maka ada satu dawuh, idza duyi'atis sholat fama siwaha adiya. Kalau sholat itu sudah tidak diperhatikan atau terbengkelaikan, maka urusan yang selain sholat akan lebih terbengkelai. Makanya ukuran orang mukmin kalau imannya kuat dan betul-betul menjaga sholatnya, tentu urusan-urusan yang lain akan lebih mudah dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholat. Makanya di dalam sholat sendiri ini sampai banyak, termasuk Allah dalam Al-Quran menyitir juga wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Orang yang betul-betul melaksanakan sholatnya dengan baik, dengan perhatian, fokus di dalam sholat, maka Allah pasti akan menjamin kehidupan orang itu atau
katakan ekonominya tidak akan susah, tidak mungkin. Jadi ukurannya kalau ingin ekonominya lancar, ekonominya baik, perhatikanlah sholat, itu pasti. Sebab Allah ngendikan pun wa'mur ahlaka bisholat. Nek kowe wis nglakoni sholat, maka perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat. Wa'mur ahlaka wastabir alaiha. Maknanya stabir itu bukan wastabir nek betah no sabar. Jadi perintah sholat itu bukan hanya sekali, artinya kemarin sudah diperintah anaknya untuk sholat. Nah sekarang masuk waktu lagi, ya kita perintah lagi. Sehingga yang memerintah juga harus istilahnya harus kontinu dalam memerintah, juga keluarga harus betul-betul menerima untuk diperintah melaksanakan sholat. Jadi wastabir alaihan maknanya cara Jawa betah-betahno. Jadi sing perintah ya kudu terus, orang wis ini tak perintah saiki gak enggak. Jadi kalau kemarin sudah sekarang waktunya sholat ya kita, maka lanas alukalisko. Janjinya Allah, nek kowe gelem nglakoni sholat, keluargamu mbok perintah sholat, aku tidak akan minta rezeki pada kamu, tapi aku yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Nah ini sirinya sholat. Makanya sampai dalam ayat yang lain disebut sholat itu tidak disebut dengan kata sholat secara langsung, tetapi disebut iman. Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu sekalian. Dalam arti sholat adalah ukuran. Kalau memang sholatnya bagus berarti imannya kuat. Ini pada intinya di situ. Jadi 4 dari tempat ini yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan tasyahud atau membaca at-tahiyyatul mubarakatuh sholawat. Ini harus ingat ada kisah yang ketika itu ketika itu Rasulullah sowan pada Allah matur at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, dan dijawab oleh Allah assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaina wa alaihi Rasulullah untuk para ibadillahis sholihin, dan disaksikan dengan malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tetapi sejauh kita fokus di dalam melaksanakan sholat yang khususnya pada 4 tempat ini, hendaknya juga harus betul-betul memperhatikan bagaimana sholat itu dapat diterima dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hatinya ikhlas dan syarat rukunnya sempurna. Dalam arti ketika kita melakukan sujud, ini yang penting adalah kita sujud dengan 7 anggota yang disebutkan dalam fikih-fikih Imam Syafi'i, termasuk syarat, termasuk bisa dianggap sujudnya sah apabila memakai 7 anggota. 1 wajah atau dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki itu jemari-jemari kaki, yang paling tidak harus ada 1 yang untuk ditekan menghadap kiblat. Ini bisa dianggap cukup sujudnya kalau memang yang dibuat sujud 7 anggota. Tetapi sejauh itu juga ada di antara qaul Imam Syafi'i, kalaupun umpama tidak dapat melaksanakan 7 anggota yang dibuat sujud, hendaknya cukup 1 anggota sudah dianggap saya, yaitu dahi atau wajah. Kalau orang sujud hanya memakai wajah saja karena tidak mampu, atau mungkin ya sholatnya orang yang asal-asalan, dan yang tentunya kan tidak pantas kalau kita kalau anggota atau katakan karyawan putri GMT itu melakukan, kan tidak mungkin. Nah, yang jelas artinya itu tidak mungkin dengan sholat semacam itu, tetap pakai 7 anggota. Tetapi umpama ada di antara seseorang yang melakukan sujud dengan hanya memakai wajah saja, sudah dianggap cukup. Tapi ya jangan dilakukan ngono cukup saenak ide, karena ini berarti termasuk gampang no. Nah, itu nggak boleh kita memudahkan atau nyepelek no, itu nggak berarti. Kita betul-betul fokus dalam sholat. Yang penting waktu sujud yang terpenting adalah jabhah atau dahi kita tempelkan pada bumi, dengan betul-betul kita ikrarkan bahwa kita sujud dan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk di antara syarat-syaratnya. Nah, nanti syarat-syaratnya akan kita kaji lebih lanjut. Ini kami kira cukup untuk season kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.